tapi mengkritiknya dengan sopan, tidak membawa personal, jangan membawa pribadi. Oh, itu memang orangnya kayak gini, orangnya gini. Kita membicarakan masalah keilmuan, tidak mendiskusikan pribadi dan personal seseorang. Kita mengkritisi Imam Juwaini, Imam Ghazali, ya siapa kita, tapi ya enggak apa-apa, diskusi, enggak masalah. Ya, dengan tetap menjaga ada bahwa posisi kita datang belakangan. Kita mengenal Islam itu dari orang-orang pendahulu. Betul apa enggak? Betul ya? Kita bangsa Indonesia ini kenal Islam dari para duat, orang-orang yang mendakwahkan Islam ke Nusantara ini, para pedagang, para saudagar gitu kan, yang datang untuk mengajarkan Islam ke Nusantara ini. Ya, kita berterima kasih kepada mereka. Kita kenal tata cara ibadah, bisa kenal Nabi melalui para ulama yang membukukan hadis-hadis, yang sudah membuat kitab namanya fikih, yang mengajarkan tata cara sholat kepada kita. Jadi kita ini harus berbuat baik kepada para ulama sebelum kita, harus menjunjung tinggi mereka, menghormati dan menghargai. Bagaimana kalau terjadi perbedaan? Kita berbeda dengan ulama sebelum kita tidak sependapat dengan ulama yang sudah mendahului kita. Adab kita harus tetap kita beristighfar untuk mereka. Meskipun kita membantah pendapatnya, yang kita permasalahkan, kita bantah, kita sanggah hanya pendapat. Kita tidak memiliki permasalahan secara pribadi dengan ulama-ulama sebelum kita. Enggak ada. Jangan sampai Anda, jangan sampai antum, jangan sampai kita tidak cocok dengan Imam Ghazali karena sebagian hadis-hadis yang ada di kitab Ihya ada yang mungkin bermasalah secara sanadnya. Kemudian kita memusuhi Imam Ghazalinya. Jangan. Karena Imam Ghazali itu alimul ummah, alimnya umat Islam. Yashhadu lahul muslimun wal kuffar. Orang Islam bahkan orang kafir menyaksikan, mengakui kepakaran Imam Al-Ghazali. Iya, ada mungkin saya dalam banyak kondisi, dalam banyak pendapat tidak setuju dengan Ibnu Taimiyah. Kalau antum menemukan anak menakut, diskusi ulang pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada permasalahan pribadi antara ana dengan Ibnu Taimiyah, tidak ada. Murni ini permasalahan ilmiah. Iya, karena dalam agama Islam ini la ismata illa lirrusul wal anbiya. Tidak ada yang maksum kecuali nabi dan rasul, gitu. Dalam mazhab Syafi'i sendiri kita lihat muridnya Imam Syafi'i terkadang berbeda dengan Imam Syafi'i. Biasa hal tersebut. Iya. Contohnya orang kalau sholat kondisinya nggak bisa tayamum, nggak bisa berwudu, nggak bisa nutup aurat, sholatnya bagaimana? Anggaplah nggak bisa tayamum, nggak bisa berwudu, harus sholat. Kata Imam Syafi'i, sholat saja. Nanti kalau sudah bisa berwudu, sholat yang tadi diulang. Kemudian muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Al-Muzani. Al-Muzani mengatakan, saya punya pendapat berbeda. Enggak apa-apa, biasa wae. Imam Nawawi juga mengatakan, saya pilih pendapat Imam Al-Muzani. Apa pendapatnya? Meskipun nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum seperti di pesawat, sholat saja, nggak perlu diulang lagi.
Kata Imam Nawawi, kata Imam Al-Muzani. Ini pendapatnya Imam Ahmad. Berbeda ndak apa-apa, tetap saling menghormati. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik, murid kesayangan Imam Malik. Imam Syafi'i itu. Apakah harus sama dengan gurunya? Ndak. Iya, kita temukan para ulama itu saling sanggah. Tapi yang bagus adalah mereka yang menyanggah hanya sekedar sanggahan permasalahan, masailnya, bukan askhosnya. Jadi orang-orang yang berjiwa besar mendiskusikan pendapat, bukan mendiskusikan personal. Mudeng maksudnya ya. Kita ini diskusi. Saya tidak sepakat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Mungkin tidak sepakat dengan siapa. Yang saya diskusikan adalah pendapatnya, bukan orangnya. Kalau orangnya sudah kembali pada Allah, kita tidak boleh mencela. Karenanya orang-orang yang mencela para ulama, meskipun mereka juga alim, nanti akan kembali dicela. Benar. Baca kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah, karyanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau membantah orang-orang Syiah, tapi dalam bantahannya itu kadang nyerempet berlebihan. Iya, berlebihan. Ketika membantah Imam Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini ketika dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu terkesan tidak beradab ketika membantah Imam Al-Juwaini. Sampai Profesor Dr. Abdul Azim Ad-Dib itu pentahqiq kitab Nihayatul Matlab ila Dirayatil Madhab. Itu di mukadimahnya udah saya baca, bingung beliau. Kok bisa Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa Imam Juwaini nggak ngerti hadis? Kok bisa? Apa benar ini pendapat Ibnu Taimiyah? Apa benar ini ungkapan Ibnu Taimiyah? Saking mohon maaf bahasanya, ini ungkapan terlalu kasar. Gitu. Terlalu kasar. Jangan heran karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika mendiskusi kepada para ulama sebelumnya pakai bahasa-bahasa yang frontal, kasar. Orang-orang yang datang setelah beliau saat mendiskusi pendapat beliau pakai bahasa frontal lagi. Buka kitab Tuhfatul Muhtaj ila ma'rifati al-fadhil minhaj, karya Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, pakai tak, Ibnu Hajar Al-Haytami, dan buka buku yang lain. Jadi ketika mendiskusi Ibnu Taimiyah, bahasa beliau juga kasar lagi. Abdun adallahullah wa a'ma basarah, kurang lebih seperti itu ya, kurang lebih saya pernah baca kurang lebih seperti itu. Ini hamba yang Allah sesatkan, matanya sudah dibutakan, seperti itu. Karena mengapa dalam beberapa kesempatan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyalahkan hasil ijtihad sahabat Sayyidina Ali, disalahkan hasil ijtihadnya. Nah, disitulah ini perlu kita memiliki fikih naqd, fikhun naqdi, fikih untuk naqd, untuk diskusi pendapat. Bahwa ini juga bisa dibaca dalam karyanya siapa? Sulaiman Al-Qurdi, itu salah satu mufti Syafi'iyah, di Mawahib Al-Madaniyah kalau tidak salah, fima yufta bihi min aqwali a'immati Syafi'iyah. Nah, itu boleh sebutkan kalau kita ini para santri terutama, kita juga kalau membaca buku kita temukan satu ulama saling menyanggah ke ulama yang lain, saling menyanggah. Ya, kita harus pahami yang disanggah itu sebenarnya masalah ilmiah. Jangan sampai merambah ke personal, sampai menjelek-jelekkan, menurunkan kedudukannya, nggak ngerti apa-apa. Aduh, hati-hati seperti itu. Antum menyanggah kitab Ihya, silahkan nyanggah kitab Ihya. Ada hadis-hadis dhaifnya, ada. Tapi kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga disanggah dong. Sama-sama di situ juga banyak hadis-hadis dhaifnya. Banyak. Kitab Ijtima'u Juyushil Islamiyah karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah juga disanggah dong. Di situ juga banyak hadis-hadis dhaifnya.
Apalagi Ibtalut Ta'wil karya Al-Qadhi siapa? Al-Qadhi Abu Ya'la kalau tidak salah, iya. Atau Isbatus Sifat itu. Malah hadis-hadis palsu dipakai dalam masalah akidah. Imam Ghazali pakai hadis-hadis dhaif untuk fadilatul a'mal, untuk menyemangati berbuat baik, meninggalkan perkara buruk. Jadi kalau mau disanggah silakan disanggah. Dan sebenarnya dalam disiplin ilmu Syafi'i, ilmu hadis, udah dari zaman dulu kok. Kitab Ihya itu sudah diteliti dari zaman dulu. Yang paling masyhur meneliti hadisnya adalah Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Mughnil Asfar fi takhriji hadis minal Ihya wal Akhbar atau gimana gitu. Udah ada di bawah kitabnya Ihya, kitab Ihya-nya. Terus di kitab tersebut banyak yang beliau tulis lam ajid lahu asal. Aku tidak menemukan referensinya. Imam Taqiyuddin Subki dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah nambahi takhrij hadis-hadis yang ada di kitab Ihya Ulumuddin. Oh, di kitab ini ditambahi yang tidak ketemu. Sudah. Ya kalau Imam Ghazali sampainya di situ sudah, silahkan. Kalau mau dikritik, kritik yang sopan. Jangan sampai mengkritik tidak sopan. Iya, kita juga, antum mau mengkritik siapa? Nggak setuju dengan Ibnu Taimiyah, kritik dengan sopan. Nggak setuju dengan ulama-ulama sekarang, Yusuf Qaradawi mungkin nggak setuju dengan Syekh Ali Jum'ah, nggak setuju dengan Syekh Ramadan Buti, nggak setuju dengan Syekh Nuruddin Al-Aitar, juga nggak setuju. Mungkin silahkan kalau mau dikritik, tapi mengkritiknya dengan sopan, tidak membawa personal, jangan membawa pribadi. Oh, itu memang orangnya kayak gini, orangnya gini. Kita membicarakan masalah keilmuan, tidak mendiskusikan pribadi dan personal seseorang. Jadi jangan sampai nanti antum mendengar karena mengkritik si ulama fulan, oh masa ustadz itu kok mengkritik? Lah emang siapa? Nggak ada yang maksum. Iya, kami ini di Arab malah dididik. Ya siapapun kita kritisi, tapi dengan adab, dengan tetap melihat siapa diri kita. Nah, tentunya kita ini mau mengkritisi Imam Syafi'i, ya siapa kita? Lah ya apa enggak? Kita mau mengkritisi Imam Juwaini, Imam Ghazali, ya siapa kita? Tapi ya enggak apa-apa, diskusi, enggak masalah. Ya, dengan tetap menjaga adab, tidak terus membawa ke ranah personal. Siapapun yang tidak sopan kepada para ulama, ingat, luhumul ulama masmumah. Dagingnya para ulama itu beracun. Yang memakan dagingnya para ulama dengan mencela mereka, merendahkan kedudukan serta martabat mereka, Allah akan uji dia dengan kematian hati sebelum kematian dirinya. Nauzubillah, summa nauzubillahi min dzalik. Jadi ya kita ini beristighfar untuk mereka. Yang buruknya kita istighfarin. Kita menyanggah pendapatnya, tetap kita mintakan ampun ke mereka itu. Karena kita nggak sepakat dengan sebagian ulama, bisa jadi dia yang benar, mereka yang benar, kita yang iya apa enggak? Karena ini mahallun nazar, adalah hal-hal yang memang memungkinkan untuk didiskusikan. Sedangkan perkara-perkara qat'iyat nggak mungkin ada khilaf. Yang tempat posisi-posisi pendapat-pendapat yang masih bisa didiskusikan, diskusi, enggak masalah, masih terbuka hingga sekarang. Tidak ada curi yang paling menjadi rujukan. Hakim, mahkamah konstitusi dalam bidang fikih dan hadis itu enggak ada. Enggak ada. Kan kalau mahkamah konstitusi enggak bisa PK lagi ya. Udah nggak bisa PK, nggak bisa dibatalkan, nggak bisa tinjau ulang, ya enggak. Itu mahkamah konstitusi dalam peradilan negara kita. Di keilmuan fikih ada seperti itu? Nggak ada. Boleh. Jangan siapa ente ngeritik ulama saya. Ya sama aja siapa dia kok nggak boleh dikritik. Iya apa enggak? Sama wae. Kita biasa berbeda biasa asalkan tetap menjaga ada.